dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan. Angkat pujian ini, katakan, rindu selalu bersama. Mari jadikan lagu ini adalah doamu kepada Tuhan. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat. Katakan, tak ingin ku terpisahkan dekat
Mari saudara angkat kedua tanganmu. Mari nikmati. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan, ku nikmati. Mari sekali lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Mari nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan mari sekali lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Tuhan, ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama-sama kita mau dengar perfirman. Dan dalam ibadah kali ini saya percaya Tuhan akan banyak bicara untuk menuntun kita. Mempersiapkan diri kita untuk masuk di musim yang ke depan. Oleh karena itu yuk siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita sama-sama. Dan kita minta Roh Kudus mengurapi Anda dan saya. Supaya nanti waktu firman disampaikan Bapak Ibu Saudara semua menangkapnya, mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dipelihara sama Tuhan sampai saat ini. Penyertaan Tuhan yang setia terus menuntun setiap anak-anak-Mu. Dan kami sedang siap-siap untuk mengakhiri tahun ini dan berjalan lagi dalam musim baru yang akan Tuhan beri. Urapi kami semua mempersiapkan segala sesuatu di depan. Bungkus kami dengan darah Yesus, mampukan kami untuk menangkap, mengerti dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menuju akhir dari tahun ini. Tahun ini akan segera selesai. Tuhan menuntun Anda dan saya dengan luar biasa. Amin saudara. Berapa banyak di sini yang tahu bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan? Boleh gak kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita? Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya renungkan apa yang harus disiapkan. Karena kita udah mau selesai dengan tahun ini dan kita akan segera masuk dalam musim yang baru. Tahun yang baru. Numbering our days. Waktu kita memberi hitungan atau nomor pada hari-hari kita. Saudara, kita akan pindah tahun ya. Dan oleh karena itu siapkan diri kita kan, karena kita akan masuk dalam satu musim yang baru. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa siap-siap dengan benar. Ya, persiapannya harus benar. Penting untuk mengevaluasi semua langkah hidup kita. Ingat, satupun dari kita gak ada yang sempurna. Setuju? Dan oleh karena itu kita mesti periksa kan, supaya kesalahan-kesalahan kita jangan diulangi lagi di musim yang baru. Ya, apa yang kita tuai sampai hari ini itu adalah hasil taburan yang kemarin. Dan oleh karena itu tidak bisa dirubah. Tapi yang ada di depan bisa dirubah. Ya, dan oleh karena itu mari pastikan supaya ada yang kita rubah. Yang penting taburannya. Karena taburan itu yang nanti menentukan tuaian yang ada di depan. Saudara kasih Tuhan. Rubah taburannya maka tuaiannya akan berubah. Ya, kalau mau dapat hasil yang beda, caranya gak boleh sama. Harus dirubah. Supaya kita bisa dapat hasil yang berbeda. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, saya jadi ingat
Suatu kali ada seorang yang namanya Hizkia, raja, ya. Raja Yehuda, dia sedang masuk dalam masa peralihan musim. Waktu itu dia dibawa sama Tuhan untuk dia beralih dari satu masa di mana Yehuda kurang rohani dan akibatnya ada akibatnya, itu keuangan negara, kerajaan itu kurang bagus, kurang stabil, ya. Walaupun tidak terlalu parah seperti Israel, ya. Nah, kerajaan Yehuda itu akhirnya beralih ke tangan Hizkia. Nah, Hizkia puji Tuhannya mampu untuk kemudian melewati masa-masa krisis, resesi, masa-masa tidak bagus, ya. Nah, sekarang dia mau masuk lebih jauh lagi, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu dia mau masuk dalam musim yang baru itu, perubahan, mau upgrade, mau progres, mau lebih baik lagi. Dia doa sama Tuhan. Dan Tuhan kemudian bicara sama Hizkia. Nah, ayat yang Tuhan ngomong ini, saya mau ajak kita baca sama-sama untuk lihat, ya. Karena ada mirip-miripnya sama kita, ya. Nah, kita mau masuk dalam musim yang baru, periksa yuk sama-sama supaya siap menuai apa yang Tuhan janjikan. Yesaya 37 ayat 30 sampai dengan 31. Mari kita baca sama-sama. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tapi dalam tahun ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Jadi ada masa di mana mereka paceklik, jelek, suasana tidak bagus, dan berusaha juga tidak kondusif, ya. Tetapi Tuhan bilang gini, aku akan pelihara kamu. Tahun pertama ketika keadaan tidak baik, kamu akan makan apa yang tumbuh sendiri. Lalu kemudian Tuhan bilang, nanti di tahun kedua, tanaman dari tahun pertama akan kau lanjutkan. Jadi artinya hidupnya akan caranya sama. Tapi di musim yang baru, di tahun ketiga katanya, ya. Saudara dikasih Tuhan, menaburlah kamu, menuai, buat kebun anggur dan makan buahnya. Nikmati, ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi dari sini saya lihat ada dua hal yang perlu diperhatikan. Tabur tuai dan bangun kebun anggur. Ya. Tabur tuai dan bangun kebun anggur. Saudara dikasih Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada Hizkia dan ini jadi perhatian dia. Tuhan bilang begini, kalau itu kamu lakukan dengan benar, menabur nuainya benar, bangun kebun anggurnya benar, maka engkau akan melihat orang-orang yang terluput di kaum Yehuda, orang-orang yang masih tertinggal yang ada hari ini, mereka akan berakar ke bawah dan mereka akan menghasilkan buah ke atas. Haleluya, ya. Mereka semua akan inherit the land. Mereka akan kuat ke bawah, mereka akan solid, mereka akan teguh. Dan mereka akan menghasilkan sesuatu, buah ke atas, dampak ke atas, dampak ke Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini bahasa puitis, ya. Saudara dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan untuk Hizkia dan kemudian dilakukan dan kemudian Yehuda mengalaminya. Saudara, saya jadi ingat bahwa kita baru saja melewati 3 tahun masa pandemi. Dan bukankah selama 3 tahun ini banyak dari kita sebenarnya usahanya tidak jalan terlalu bagus. Atau bahkan ada yang tidak jalan. Tapi kita bisa survive dan kita bisa lewatin hari ini. Dan hari ini Anda dan saya sudah ada di musim yang baru, pandemi sudah berlalu, Anda dan saya sekarang sudah masuk di musim endemi. Dan kita semua sedang jalan terus, bahkan di depan kita ada banyak hal akan segera terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Mirip sama apa yang dialami sama Hizkia. Dia pernah mengalami 2 tahun, kalau kita 3 tahun. Ada masa di mana gak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan pelihara. Ada masa di mana sudah berusaha, tapi hasilnya gak maksimal, tapi tetap Tuhan pelihara. Ada masa di mana kita berjuang, tapi hasilnya pas-pasan, Tuhan yang pelihara. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan bilang begini, itu karena Tuhan baik.
Karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ya. Puji Tuhan. Yuk nyanyi ya saudara. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Saudara kasih Tuhan, aduh Tuhan kita baik ya. Jaga kita, protek kita, semua yang diperlukan disediakan. Ketika apa yang kita upayakan gak match up sama kebutuhan, Dia cukupkan saudara. Dan Anda dan saya sampai hari ini bisa dipelihara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tapi ada satu musim di mana Anda dan saya gak bisa begitu terus. Masih ingat gak waktu Israel putar-putar di padang gurun? Tuhan pelihara mereka dengan memberi makan mana, roti mana dari surga, dari langit ya. Tapi begitu mereka masuk tanah Kanaan, hari di mana mereka mulai makan tuayan mereka pertama yang ada di Kanaan, roti mana berhenti. Soalnya Tuhan mau bilang begini, udah ya kemarin beda, situasinya tidak sama. Sekarang situasinya sudah berubah. Kamu harus masuk dalam level yang lebih tinggi. Apa itu? Level tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kekuatan kita tidak mampu asal Anda melakukan tugas dengan baik, Tuhan akan cukupi dengan karunia. Tapi ketika Anda dan saya dilihat Tuhan sebenarnya sudah bisa, maka Dia ingin agar Anda dan saya dewasa. Dan itu sebabnya Anda dan saya harus kerja, harus mulai berupaya dan kemudian mendapatkan hasil dari apa yang engkau kerjakan. Saudara kasih Tuhan. Jadi waktu Hizkia ngalami hal yang serupa waktu itu ya. Maka Tuhan tolong 1 tahun, 2 tahun. Tapi begitu masuk dalam musim yang baru, Tuhan bilang, oh sekarang sudah waktunya. Nabur nuai. Nabur nuai. Katakan sama-sama, tabur tuai. Saudara kasih Tuhan, waktu saya cek di Alkitab, rupanya kitab Kejadian itu juga sudah pernah menjelaskan bahwa tabur tuai tidak pernah dibatalkan atau tidak pernah berhenti, saudara kasih Tuhan. Di kayu salib yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, digenapi oleh Tuhan Yesus adalah bicara soal pengorbanan, penebusan. Tidak membatalkan soal tabur tuai. Hanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang dipulihkan sama Tuhan Yesus di kayu salib adalah hubungan. Katakan sama-sama, hubungan. Ya. Tapi ada hukum-hukum di bumi ini yang tidak dirubah. Salah satunya adalah tabur tuai. Ya. Tabur tuai. Di Kejadian ketika Nuh selesai
dengan semua bahteranya dan sebagainya. Dia selesai memberikan korban pertamanya di mezbah, ya. Setelah dia keluar dari bahtera, lalu kemudian Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan musim menuai. Berhubung hari ini bumi masih ada, berarti tabur tuai tetap terjadi. Amin. Anda dan saya tetap harus kerja kalau mau dapat tuaian. Mesti mengerjakan sesuatu. Sekali lagi katakan sama-sama, tabur tuai. Usahakan. Ya. Perhatikan taburanmu, perhatikan tuaianmu. Ya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jangan mengharapkan taburan yang tidak cocok sama tuaian. Jangan mengharapkan tuaian yang tidak cocok dengan taburan. Ya, jangan tidak cocok. Saya ambil contoh misalnya gini. Anda ikut pelayanan, pergi misi. Lalu kemudian Anda pergi kerja. Setelah selesai pulang ke kota masing-masing, lalu kemudian kerja. Lalu kemudian menghadapi masalah. Lalu kemudian engkau komplain, Tuhan, aku kan udah pergi misi. Aku udah nabur loh Tuhan. Aku udah pelayanan. Aku hadir di dalam agenda kerajaan-Mu. Tapi kenapa sekarang aku kerja kok sepertinya tidak dibela, tidak diberkati? Anda salah. Engkau naburnya apa di misi? Engkau menabur kehadiran-Mu dalam agenda kerajaan Allah. Kalau engkau nabur kehadiran, yang engkau tuai kehadiran. Amin. Jadi harusnya doanya bukan minta pertolongan supaya beres. Enggak, Tuhan aku kan sudah hadir di misi. Sekarang engkau hadirlah dalam pekerjaanku. Amin. Supaya apa yang ku kerjakan, tidak aku kerjakan sendiri. Tapi aku kerjakan bersama dengan Tuhan. Harusnya gitu pemahamannya. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau nabur uang, nuai uang. Kalau nabur maaf, nuai maaf. Ya. Engkau menabur kasih karunia, maka engkau akan menuai kasih karunia. Engkau nabur sedikit, engkau akan nuai sedikit. Engkau nabur banyak, engkau akan nuai banyak. Dan oleh karena itu perhatikan tabur tuaimu. Ya. Supaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kita masuk musim baru ya. Perhatikan taburan kita. Dari situ kita bisa ukur tuaian kita. Coba cek yuk tahun ini, nabur kita gimana? Ya. Naburnya kita gimana? Saya kasih perpuluhan Pak. Perpuluhan bukan taburan saudara. Perpuluhan milik Tuhan. Ya, nabur itu harusnya dari yang 90% itu, bukan dari 100%. Dari yang 90% itu, yang 10% sudah diserahkan, yang 90% itu ya saudara ambil lagi sebagian untuk ditabur. Karena itu adalah apa yang datang daripadamu yang hendak kau tabur dalam kerajaan Allah. Ya, kalau perpuluhan itu bukan punyamu. Ya. Nolong orang, ambil dari 90%. Dari sana. Dengan iman, engkau akan dicukupkan sama Tuhan. Pasti. Kata Tuhan, uji aku pasti buka tingkap langit. Dan apa yang kau kerjakan itu pasti diberkati. Engkau akan dipagari, tidak ada belalang-belalang pelahap pengerip yang masuk dalam kehidupanmu. Pohon-pohonmu pasti berbuah. Katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan ya. Jadi tabur tuai itu kita perlu perhatikan. Supaya kita sama-sama lihat janji-janji Tuhan digenapi. Lihat kemarin waktu Anda dan saya belum menabur menuai. Tuhan sudah setia luar biasa. Kenapa sekarang ketika sudah waktunya Anda dan saya menabur dan menuai. Kita gak mau setia melakukan firman Tuhan. Percaya sama janjinya. Dia pasti buka jalan buat segala hal yang kita perlukan. Tolong kita dalam segala hal yang kita perlukan. Yang setuju sama saya katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Nah, maju lagi satu step. Kalau tadi soal nabur dan soal nuai, perhatikan juga tuaiannya. Kalau Anda baca perjanjian lama, petunjuk di sana dikatakan kalau kita nuai, jangan ambil semuanya. Tidak semuanya bisa diambil. Yang pertama, sisakan buat yang memerlukan. Ya, gandum-gandum, jelai-jelai, yang gemuk-gemuk silahkan mau diambil. Tapi yang kurus-kurus jangan juga diambil. Yang kurus-kurus, yang sedikit-sedikit itu biar berjatuhan atau biarkan lepas. Kalau di dalam aturan perjanjian lama. Untuk apa itu dilakukan? Di dalam perjanjian lama juga banyak orang miskin. Supaya orang Israel itu care sama orang lain. Maka diajarin sama Tuhan supaya jangan semua tuaian diambil. Nah, sudah disiapkan aturan. Kalau yang punya ladang sudah selesai dengan tuaian, yang punya ladang boleh mempersilahkan kepada mereka yang gak punya ladang. Kepada orang miskin, kepada janda-janda, kepada yatim piatu yang gak bisa kerja, yang gak dapat warisan. Mereka boleh datang. Mereka diperbolehkan masuk ke ladang-ladang orang-orang yang sudah punya ladang ini untuk ambil yang masih tertinggal. Jadi sebenarnya itu bagian, ya, bagian yang bisa dibagikan. Tetapi tidak diserahkan begitu saja, enggak. Si orang miskin, si orang yang membutuhkan itu tetap harus ngambil sendiri. Bukan diserahin begitu. Ya. Mereka tetap harus jalan, kerja, ambil. Karena Tuhan mau ajarin juga kepada umatnya. Supaya mereka ngerti apa yang namanya tanggung jawab. Nanti waktu mereka kerja, mereka akan dapat. Ya, walaupun sebenarnya untuk dapat itu mereka dapatnya karena diberi anugerah gitu ya. Bagus ya ajarannya. Soalnya kasih Tuhan. Jadi waktu nuai, gak semuanya untuk kita. Mayoritas untuk kita, setuju. Tapi tidak semuanya. Kita harusnya serahin juga bantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Bantu orang lain, bantu sesama kita. Supaya mereka bisa kenal Tuhan juga. Gimana kita mau ngomong tentang Yesus yang baik kalau kita gak nolong mereka juga. Supaya mereka tahu ada Tuhan yang baik, makanya ada Anda yang jadi orang baik juga. Saudara dikasih Tuhan, gitu ya. Saudara, lalu kemudian yang kedua saudara dikasih Tuhan. Tidak semua dari semua tuaian itu boleh dimakan. Karena di sana dikatakan begini, ada yang jadi roti, ada yang jadi benih. Berarti tuaian itu ada yang boleh dinikmati. Tapi ada yang nanti harus ditabur kembali. Ada yang jadi roti, ada yang jadi benih. Kenapa Anda hidup kekurangan? Karena benih pun kau makan. Benih udah kecil dimakan. Benih harusnya ditabur kembali. Yang boleh dimakan, makanlah. Tapi habis itu harus ada yang harus ditabur kembali. Harus ada yang diinvestasikan kembali. Harus ada yang dikerjakan kembali. Segala sesuatu yang kita dapat, yang kita peroleh. Tidak semuanya boleh kita pakai buat healing-healing, buat makan-makan. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus alokasikan kembali untuk invest lagi. Mungkin perlu untuk beli buku, baca biar belajar. Mungkin perlu ikut seminar, pergi. Equip dirimu, nambah ilmu. Mungkin pakai itu lagi untuk diskusi sama orang-orang baik, orang-orang pintar. Ya, tapi untuk supaya mereka bisa mau duduk diskusi sama Anda bagi ilmu, ya ajak makanlah, gitu ya. Nah dengan demikian, saudara dikasih Tuhan, tidak semuanya kembali kepada diri langsung gitu ya. Tapi Anda harus tabur lagi. Nanti apa yang engkau tabur itu akan membuat engkau kerjanya jadi lebih bagus lagi. Investasi diri, buat dirimu makin baik. Improve yourself, upgrade dirimu. Katakan sama-sama, upgrade. Saudara kasih Tuhan, gitu. Itu aturan dalam tuaian. Dengan demikian, tuaianmu akan maksimal di hadapan Tuhan. Katakan haleluya.
Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, bangun kebun anggur. Tabur, tuai. Perhatikan taburanmu, perhatikan juga cara nuainya. Yang ketiga, bangun kebun anggur supaya engkau bisa makan buahnya dari sana. 3 poin ya. Saudara yang kasih Tuhan, nabur, nuai, bangun kebun anggur. Nabur tidak sporadis, tapi naburnya sekarang sudah mulai diarahkan menjadi sebuah kebun anggur. Kenapa? Karena engkau sedang membangun sebuah platform. Engkau akan hidup dari sana. Akan ada kebun anggur yang akan engkau andalkan, dari sana Tuhan akan memberkati. Apa yang engkau bangun dalam hidupmu? Perhatikan, kerja jangan asal kerja. Hidup tidak asal hidup. Bahkan pelayanan pun jangan asal pelayanan. Segala sesuatu itu tidak sporadis dan kemudian asal-asalan, saudara kasih Tuhan. Tertata, terencana, buat strategi supaya Anda dan saya memiliki hal yang bisa dipegang. Kebun anggur, membangun kebun anggur. Katakan sama-sama, membangun kebun anggur. Saya jadi ingat sebuah firman di Yesaya 5. Di Yesaya 5 ada petunjuk untuk membangun kebun anggur. Ya. Yang pertama, tentukan batas kebunnya, buat pagarnya. Seorang pembangun kebun anggur mesti ngerti dong, jangan bikin kebun di tanah orang. Bangun kebun di tanah sendiri. Apa wilayah talentamu? Apa bakatmu? Wilayah kerjamu? Itu pagarmu. Ya, kesanggupanmu sampai mana? Itu pagarmu. Kita mesti ngerti pagar kita. Kalau mau bangun kebun anggur, tentukan dulu batasnya. Supaya jangan keluar batas. Anda dan saya kerjakan talenta. Jangan kerjakan yang bukan talenta. Anda dan saya konsentrasi pada bakat dan minat. Jangan kerjakan dulu yang di luar bakat dan minat. Ya. Ayo mulai tahu batas kita masing-masing. Baru kemudian yang kedua. Yang kedua dibilang gini, di tengah-tengahnya bangun menara jaga untuk menjaga. Untuk mengawasi. Menara jaga, atasnya itu untuk jaga, ngawas, bawahnya itu biasanya buat numpuk pupuk atau buat stok obat-obat ataupun bibit benih ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi menara jaga biasanya dalam kebun anggur model konsep yang lama ya, yang kuno, saudara yang dikasih Tuhan itu ada di tengah-tengah. Karena dia ngawasin ya, ngawasin supaya jangan ada burung atau binatang yang ganggu yang masuk ke dalam kebun ataupun orang yang mencuri hasil dan sebagainya. Ada menara jaga di tengahnya. Yang pertama pagarnya dibangun untuk membatasi wilayah kerja. Tetapi yang kedua harus ada menara jaga. Menara jaga, menjaga kualitas, menjaga panenan, menjaga benih, menjaga semuanya. Berarti ada yang harus dijaga dalam hidup kita ya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Jaga hati nomor 1. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23, karena dari sana terpancar kehidupan. Kenapa? Karena hati itu di Alkitab dibilang tanah. Kita mau tanam, kita mau bangun kebun anggur. Jadi hati mesti dijaga. Tanah itu hati. Jaga hati. Banyak hal di dunia ini yang bisa ganggu hati. Karena kita tinggal di dunia yang penuh dosa. Anda sudah sungguh-sungguh udah baik, jaga diri baik-baik, kiri kanan depan belakang belum tentu baik. Ya, pernah dengar cerita ada orang jalan di jalan baik-baik, tapi ditabrak sama orang yang lagi mabuk, lalu kemudian diseruduk sama mobil yang meleng, yang lagi lihat HP dan sebagainya. Kitanya jalan baik, kiri kanan belum tentu lagi baik. Dan oleh karena itu Anda dan saya yang harus jaga hati, begitu. Dengan segala kewaspadaan. Bahasa Inggrisnya dipakai kata diligently, dengan rajin. Jaga hatimu. Kenapa? Karena hati adalah tempat di mana keputusan diambil. Saya baca sebuah literatur psikologi. Sepintar-pintarnya manusia, logika itu biasanya di analisa itu dilakukan di depan ya, otak depan ya, PFC, prefrontal cortex namanya. PFC di depan sini. Tapi sebagus-bagusnya PFC bekerja, keputusan tidak diambil di PFC.
Keputusan juga tidak diambil di otak belakang yang biasanya dipakai buat simpan memori. Ternyata keputusan itu diambil di amigdala. Amigdala itu di tengah-tengah bagian bawah yang biasanya itu berhubungan sama perasaan. Ya. Jadi perasaan kita bukan di dada ya. Perasaan kita itu ada di otak bawah, saudara. Otak bawah itu yang mereka sebut amigdala. Saudara dikasih Tuhan. Nah di situ tuh. Jadi sehebat-hebatnya yang ada di PFZ, ya sangat bergantung pada apa yang ada di amigdala, otak bawah, ya otak bawah. Kalau otak bawahnya nggak dijaga, perasaannya nggak dijaga, ininya udah bener, logikanya udah bener, eksekusinya jadi nggak bener. Kenapa? Karena perasaannya menguasai. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana akan terpancar kehidupan. Atau dibalik, kehidupanmu akan memancar. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jaga apa lagi? Jaga hidupmu dari dosa. Supaya engkau hidupnya terarah. Jaga apa lagi? Jaga kesuburanmu. Tanah itu ada kadarnya. Kadar airnya mesti diatur. Kadar pupuknya mesti diatur. Ya, benihnya harus dijaga supaya burung-burung tidak mencuri. Atau benih itu sudah dipastikan masuk dulu ke dalam tanah supaya aman tidak dipatukin sama burung. Jaga firman Tuhan yang ditabur dalam hidupmu. Jaga hatimu. Jaga proses yang sedang berjalan dalam hidupmu. Jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Jaga api, jaga firman, jaga semuanya. Banyak yang mesti dijaga dan saya harus perhatikan. Kalau mau bangun kehidupan yang nanti akan berbuah dan bisa dinikmati. Itu yang dimaksud dengan bangun kebun anggur. Karena dari sana engkau akan makan buahnya. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya memperhatikan ini ya. Dan kemudian kalau sudah ada pagar, sudah ada menara jaga, yuk mulai bajak tanahnya dan mulai tabur benihnya. Lakukan yang jadi bagianmu. Nanti bagian Tuhan kirim hujan supaya ada pertumbuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, bajak tanahnya, kerjakan yang bisa kau kerjakan. Belajar sehingga engkau jadi manajer yang lebih bagus, papa mama yang lebih bagus. Belajar, perbaharui pengetahuanmu dan keahlianmu supaya engkau bisa jadi karyawan yang lebih bagus lagi, manajer atau pemilik toko yang lebih bagus lagi, hamba Tuhan yang lebih bagus lagi. Semuanya bisa kita lakukan dengan maksimal. Kenapa? Karena engkau membajak tanahmu, menabur dengan benar. Saudara kasih Tuhan, bangun. Kenapa? Apapun yang kau sedang bangun, develop, itu nanti engkau akan nikmati. Perhatikan apa yang kau bangun, saudara kasih Tuhan. Evaluasi yuk, lihat ya, 2023 apa aja yang udah terjadi. Siap-siap, buat rencana supaya 2024 lebih baik lagi. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya akan terus diberkati sama Tuhan. Berapa banyak yang setuju dan mau diberkati? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sama seperti Hizkia akan lewati masa-masa itu dan kemudian menang. Saudara juga akan menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bahasa roh sama-sama.
Inakamaya shikanania mutastana karania mutakarania bayasa. Ikanania mayarania matakamayasa namayaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiramayarania bayasa namayarania bayasa nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirabaya shadia bayarania mataka mayasanaba. Bapak, aku berdoa saat ini, jamah anak-anakmu semuanya. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan, jamah semua. Kuasa Roh Kudus turunlah. Jamah ya Tuhan. Pegang langkah hidup mereka. Sama-sama kami angkat syukur pemeliharaan Tuhan yang setia sampai hari ini. Kami percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan akan Kau lanjutkan ke depan. Siapkan kami untuk musim yang baru. Siapkan kami untuk masuk tahun yang baru. Urapi apa yang hari ini harus dievaluasi. Kasih tahu Tuhan. Kasih tahu supaya kami mulai memperhatikan apa yang harus kami tabur dengan benar. Gimana cara nuai kami. Gimana kami membangun hidup kami semua. Rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, karir, studi kami. Tuhan percayakan buat hidup kami. Sehingga hidup kami bisa berarti dan berbuah. Itu sebabnya Tuhan, jamah semuanya, jamah semuanya, jamah semuanya. Saat kami sedang mengakses rekaman ini, kuasa Roh Kudus turunlah. Jamah semua. Biar kami semua bisa dapat pewahyuan dari Tuhan. Apa yang harus diperbaiki. Apa yang harus ditambahkan. Apa yang harus diinovasi. Apa yang harus dibuat jadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah ya apa. Ubah. Kalau ada hati yang luka, pulihkan. Supaya mata kami melihat dengan lebih jelas. Keputusan yang diambil lebih tepat. Dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan Tuhan Yesus. Campur tangan. Bawa makin dekat sama Tuhan semuanya. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami. Bawa makin dekat sama Tuhan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Berkati anak-anakmu. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, urapilah. Kami mau lakukan semuanya dengan benar. Oleh karena itu selidiki hati kami. Ampuni kalau ada kesalahan. Kasih tahu kami kalau ada kesalahan yang belum beres. Ngomong sama kami Roh Kudus. Kalau ada ganjalan dengan sesama juga ingatkan. Supaya kami semua bisa bereskan di hadapan Tuhan. Oh rabaya shikanani amatakana rabarabarabaraba. Masing-masing ambil waktu sebentar. Kalau diingatkan Tuhan ada dosa, minta ampun. Kalau diingatkan Tuhan ada ganjalan, ampuni sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Oria kamaya sandararia bataka bararabaraba. Orabaya sandarabarabarabaya syakararaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Kau bicara pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Pemulihan datang daripada-Mu. Sesuai dengan firman-Mu, hamba percaya, kami percaya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang kami sudah akui dan bereskan di hadapan Tuhan, sudah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Siapkan roti dan anggurnya. Saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Nah, sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan, inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai dengan kasih Tuhan, bukan cawan atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu. Tebus kami baharui. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, aku berdoa berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Buka tingkap langit, curahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, roh-Mu ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu. Biar pengurapan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka terus menyala-nyala. Tuhan yang lesu bangkitkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lagi lemah tubuhnya, sembuhkan dalam nama Yesus. Campur tangan buat yang hilang pengharapan, bangkitkan mereka sehingga mereka kuat lagi dalam Engkau. Pulihkan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau jamah Tuhan agar semua anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka semua boleh bangkit dan jadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan siap-siap untuk menyelesaikan tahun ini dan siap-siap untuk menyeberang ke tahun depan. Biar Engkau sendiri yang menuntun kami. Pimpin langkah anak-anak-Mu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.